Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Nashwa. Di video kali ini kita akan membahas pengelolaan kartu stok atau persediaan barang dagang di dalam aplikasi Odoo Accounting. Nah, apa sih persediaan barang dagang itu? Persediaan barang dagang adalah barang yang dimiliki oleh perusahaan dan siap dijual kembali kepada pelanggan. Persediaan barang dagang merupakan aset lancar yang dapat diubah menjadi uang tunai. Persediaan barang dagang dapat berupa barang mentah, barang setengah jadi, atau barang yang diproduksi sendiri atau dibeli dari supplier. Lalu, barang persediaan juga memiliki beberapa metode. Nah, yang pertama ada first in, first out, atau masuk pertama, keluar pertama. Jadi, misalnya ada barang A dan barang B. Nah, yang dijual, kan yang masuk pertama itu barang A. Nah, lalu barang B. Nah, yang dijual itu pertama barang A dulu, baru barang B. Lalu yang kedua ada last in, first out. Nah, last in, first out ini masuk terakhir, keluar pertama. Jadi seperti yang tadi contohnya ada barang A dan barang B, tapi barang A ini kan masuk duluan, barang B masuk terakhir, tapi yang keluar duluan itu barang B, bukan barang A. Dan yang terakhir ada weight average cost. Nah, ini tuh metode rata-rata. Jadi misalnya barang A-nya itu harganya 100.000, lalu yang barang B itu harganya 200.000. Nah, dirata-ratakan menjadi 150.000. Jadi harganya kan emang setara gini, setara. Lalu langsung dikeluarkan gitu. Lalu bagaimana sih cara kita untuk mengelola kartu stok dalam Odoo Accounting? Di Odoo Accounting ini untuk pengelolaan kartu stok itu melibatkan fitur-fitur lainnya seperti sales, purchase, kemudian inventory atau accounting. Semisal kalian akan membeli suatu barang yang nantinya kalian diperjualbelikan. Pastinya kalian akan mengeluarkan purchase order, yang dimana perusahaan mengeluarkan dokumen tersebut pada perusahaan lain untuk membeli sebuah barang. Nah, itu memakai fitur yang dimana pakai fitur purchase. Jika kalian telah mengisi fitur purchase, nantinya otomatis barang yang dibeli itu akan masuk ke sistem di mana fitur inventory. Lalu setelah barangnya sampai, otomatis perusahaan akan membuat bills atau invoice yang dimana itu akan berpengaruh terhadap tagihan atau hutang pada perusahaan kalian dan muncul pada accounting tentunya. Begitupun ketika kalian menjual, pelanggan yang membeli barang ke perusahaan kalian itu akan mengirimkan, di mana purchase order juga sama, tapi perusahaan kita akan mengeluarkan sales order tentunya, karena kan kita menjual gitu. Nah, jika pada menu sales, nanti akan langsung terintegrasi pada menu inventory juga. Jadi misalnya barang sudah sampai ke tangan pelanggan, pastinya perusahaan pun akan mengeluarkan invoice, yang dimana itu berpengaruh terhadap menu accounting. Jadi itu dia kenapa Odoo itu disebut ERP. Karena masing-masing fitur yang ada pada Odoo ini saling berkaitan satu sama lainnya. Nah, jadi gimana sih cara pengelolaan stok yang pertama kali harus kita lakukan? Yang pertama kali adalah kita persiapkan produk apa saja yang akan kita jual dan yang akan kita beli untuk persediaan barang dagang tersebut. Kan sebelum kita menjual, pasti kita akan membeli produk tersebut dari perusahaan lain. Nah, caranya kita klik menu inventory. Lalu kalian di sini bisa klik new. Di sini kalian bisa menambahkan produk apa saja, mulai dari jasa maupun makanan. Nah, biasanya yang bisa langsung habis gitu, barang pakai habis. Kalian tuh bisa mengisi dengan nama produknya. Kemudian kalian mengisi atau mencentang apakah produk tersebut bisa habis atau bisa dibeli. Kemudian mengisi produk type-nya seperti apa. Ada 3, ada consumable, service, storable. Kemudian shelf price-nya, kalian biasanya menjual produk itu dengan harga berapa. Nah, harga yang dibeli kalian dari vendor itu berapa yang bisa diisi. Kemudian pada kolom sales kalian bisa mengisi, lalu purchase, inventory, dan accounting sesuai dengan kebutuhan perusahaan masing-masing.
Nah, jika sudah, kalian bisa langsung klik save. Nanti di mana sih kalian untuk menambahkan dari kuantitas produk tersebut? Yang pertama pasti kalian akan membeli produk tersebut. Kalian kan pasti mengeluarkan yang namanya purchase order, yaitu diklik fitur purchase ordernya. Lalu kalian di sini bisa klik new. Di sini kalian bisa menambahkan produk apa saja, mulai dari jasa maupun makanan. Nah, biasanya yang bisa langsung habis gitu, barang pakai habis. Kalian tuh bisa mengisi dengan nama produknya. Kemudian kalian mengisi atau mencentang apakah produk tersebut bisa habis atau bisa dibeli. Kemudian mengisi produk type-nya seperti apa. Ada 3, ada consumable, service, storable. Kemudian shelf price-nya, kalian biasanya menjual produk itu dengan harga berapa. Nah, harga yang dibeli kalian dari vendor itu berapa bisa diisi. Kemudian pada kolom sales kalian bisa mengisi, lalu purchase, inventory, dan accounting sesuai dengan kebutuhan perusahaan masing-masing. Nah, jika sudah, kalian bisa langsung klik save. Nanti di mana sih kalian untuk menambahkan dari kuantitas produk tersebut? Yang pertama pasti kalian akan membeli produk tersebut. Kalian kan pasti mengeluarkan yang namanya purchase order, yaitu diklik fitur purchase ordernya. Kemudian kalian bisa langsung klik bills. Nanti kalian tinggal mengklik produk. Mau munculnya seperti apa, mau munculnya berapa, kemudian harganya berapa, itu ketika kalian membeli suatu persediaan bahan. Dan bagaimana sih ketika menjual? Ya, kalian harus mengeluarkan yang namanya sales order, yang dimana itu pada menu sales bisa kalian klik order. Ketika menjual, kita harus mengeluarkan yang namanya sales order, dimana menurut sales kalian bisa klik, lalu langsung klik quotation. Nah, kalian bisa mengklik sales quotation atau sales order. Misalnya, kalau sales quotation itu masih bersifat menawarkan, sedangkan sales order itu mendekati kepada pembelian. Biasanya itu tergantung dengan perusahaannya, apakah perusahaannya itu mengeluarkan langsung sales order atau sales quotation dulu. Keduanya tidak jauh beda dengan proses penjualan, hanya saja pada menunya itu nantinya akan bersambung kepada beberapa customer yang nantinya akan keluar pada invoice. Invoice itu akan menjadi pengakuan dari faktur di setiap pelanggan. Bagaimana sih melihat tracking produk tersebut, apakah sudah berkurang atau mungkin menambah? Ini bisa diklik produk, kemudian biasanya ada di history di produk tersebut, nanti akan keluar. Atau kalian misalkan mau mengundur dari laporan kartu shop tersebut, bisa klik reporting, kemudian klik stop. Di sini kalian bisa melihat dari harga produk tersebut, kemudian barang yang pentingnya berapa. Oke, segitu saja dulu penjelasan mengenai pengelolaan kartu stok. Terima kasih sudah menonton. Dadah semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.